Perkenalkan, nama saya Matius Pasaribu. Saya dari kelas 10 Liskap 2 ingin menjelaskan tentang corak kehidupan dan hasil budaya masa praksara Indonesia. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup. Masa Ekozoikum berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Masa Paleozoikum berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun lalu. Masa Mesozoikum sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Masa Pleistosen sekitar 600.000 tahun lalu. Masa Holosen muncul pulau-pulau baru. Menurut Charles Darwin, semua makhluk hidup berasal dari makhluk besar bersel satu. Tenaga endogen dibentuk oleh 3 lempeng besar di dunia. Tenaga eksogen, tenaga yang berada di luar bumi. Perubahan iklim berupa turunannya permukaan bumi sekitar 60-70 meter di bawah permukaan laut. Letusan gunung berapi, keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia, teori of official Afrika. Teori ini mendorong Homo spesies berasal dari satu tempat di Afrika sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun lalu. Sekitar teori out of Taiwan, padi yang dibudidayakan oleh para petani di daerah Taiwan. Teori of Yunan, manusia dari Yunani, imigrasi menyusuri sungai melewati, dan ada 3 migrasi manusia. Yang pertama, Negrito mendiami sebagian besar daerah Papua dan pedalaman Riau. Proto Melayu, suku Dayak Toraja, Batak, Papua. Deutero Melayu, suku Jawa, Melayu, Bugis, Minang. Manusia purba di Indonesia. Manusia purba tertua di dunia muncul pertama kali di Afrika dari jenis Australopithecus afrensi yang hidup 4 juta tahun lalu. Australopithecus afrensi mengalami perkembangan menjadi Homo erectus sekitar 1,8 juta tahun lalu. Homo erectus mengalami perkembangan menjadi Homo sapiens sekitar 300 sampai 200 tahun lalu. Jenis-jenis manusia purba. Meganthropus palajavanicus ditemukan oleh G.H.R. van Koenigswald antara tahun 1936 sampai 1941. Sagitan, Jawa Tengah. Ciri-ciri tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjol kening mencolok, tonjol belakang tajam, tidak memiliki dagu, memakan tumbuhan. Pithecanthropus erectus. Fosil ini pertama kali ditemukan oleh Eugene pada tahun 1891 sampai 1892 di Jawa Timur. Ciri-cirinya volume otak sekitar 900 cc, tengkoraknya pendek tetapi memanjang ke belakang. Tulang kening sangat menonjol. Tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm. 3. Homo, manusia yang modern awalnya yang paling tua di Indonesia adalah fosil Homo. Ciri-cirinya tinggi badan sekitar 170 cm, volume otak 1550 sampai 1650 cc. Bermuka lebar. Corak kehidupan manusia
zaman praksara. Berdasarkan kehidupan periodisasi masyarakat Indonesia dapat dibedakan menjadi 3, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan. Masa berburu dan mengumpulkan makanan berlangsung kurang lebih 600 tahun lalu, dan benda seperti flakse, alat-alat tulang, alat-alat serpi batu, kapak primbas, benda-benda hasil kebudayaan, alat serpi batu, kapak primbas, dan hasil kebudayaannya. Masa berburu dan mengumpulkan makanan berlangsung sekitar 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu, dan benda seperti pembuatan api, lukisan dinding gua, kapak sentarit. Masa bercocok tanam. Pada masa ini Nusantara kedatangan bangsa Proto-Melayu yang berasal dari Yunani, wilayah Tiongkok bagian selatan. Zaman mengeliti zaman batu besar. Berbeda dengan masa batu lainnya karena tidak dapat dimasukkan ke kelompok periodisasi. Masa menhir, Bunder, Brundos, Sorfagus, Dolmen, Warugo, Acar batu. Masa Neolitikam, Kum. Barang-barang obsesi seperti gerabah, perhiasan, kapak lonjong, anak panah, beliung persegi. Masa perubahan Gian. Pada masa ini Nusantara kedatangan bangsa-bangsa Deuteron Melayu atau Melayu muda yang berasal dari Yunani, dan masa logam terbagi atas masa tembaga dan besi. Pengaruh kebudayaan Dongseng. Kebudayaan ini terletak di wilayah lembah Songhong, Sungai Ma, Teluk Lain, Vietnam, yaitu artefak logam dan besi. Pengaruh kebudayaan Sahuyung dan kelakunannya. Kebudayaan gerabah Vietnam yang menyebar hingga ke Indonesia berkembang sekitar 600 cm di wilayah Vietnam bagian utara. Nilai-nilai budaya masyarakat masa praksara yang masih bertahan. Pertama, tradisi lisan, faktor, dan jenis-jenis faktor. Mitos, legenda, dan dongeng, nyanyian rakyat, upacara. Upaya melestarikan tradisi lisan, wayang beber, makyong, didong, rabab, penarian. Sekian dan terima kasih. Saya Matius Pasaribu.